Idam Halid, dan pernah juga beliau sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia. Kuasa demikian yang dapat saya sampaikan. Ikan sapat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami undang malam minggu yang akan datang juga Abdul Somad, insyaallah hadir di sini. Untuk selanjutnya kami persilakan Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم. فصلى الله على Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimin ulama, para masyayikh, para asatidat yang saya muliakan, mohon maaf tanpa mampu menyebut namanya. Kemudian bapak-bapak pejabat sipil TNI Polri, terutama juga Ketua DPRD Kalimantan Selatan, sahabat saya yaitu Bapak Sofyan Aka yang mengajak saya ke sini. Tadinya beliau bilang kita mampir yuk di pesantrennya Ki Haji Idam Khalid. Saya tertarik sekali. Karena Ki Haji Idam Khalid adalah salah satu guru saya. Guru agama, guru politik, guru tata negara dan sebagainya. Makanya saya nggak siap-siap bagian khutbah begini. Saya pikir tinggal lewat saja sampai ke rumah nanti Pak Haji Sofyan. Tapi begitu saya masuk ke sini, Masya Allah, saya melihat manusia
seperti semut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan gue bukan mau nyanyi. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku tidak berjanji nanti insya Allah kalau mau melihat Roma dan Soneta, insya Allah 18 September ya, saya akan kembali ke mana? Tanah Laut. Jauh ya. Mudah-mudahan kalau ada izin Allah bisa mampir ke sini Soneta nanti ya. Jadi para santri, santriwati, sadarilah bahwa akan seperti apa agama bangsa dan negara ke depan itu ada di pundak Anda, ada di tangan Anda. Oleh karena itu persiapkanlah diri Anda sekalian untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Bahwa Indonesia adalah negara yang berwarga negara Islam terbesar di dunia, terbesar jumlahnya di dunia. Oleh karena itu umat Islam Indonesia harus menjadi pionir untuk menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, untuk menunjukkan bahwa Islam itu bukan teroris, bahwa Islam itu bukan rasis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqna Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kalian manusia dari sosok yang satu, laki-laki dan perempuan. Kemudian dari dua sosok manusia ini aku telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Kita lihat bukan hanya bangsa Arab, ada India, ada Jerman, Inggris, Amerika, Jepang, kemudian termasuk kita Indonesia. Dari bangsa-bangsa itu kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan kamu menjadi bersuku-suku. Contohnya di Indonesia saja ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu apa selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Apapun warna kulitmu, apapun kebangsaanmu, apapun suku kamu, bahkan apapun budaya dan agamamu, lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Nanti ketinggian derajatmu di sisi Allah di dunia wal akhirah hanya ditentukan dengan takwamu semata-mata. Oleh karena itu
untuk menjadi makhluk Allah yang mulia nanti pada hari kiamat, tingkatkanlah takwa kita. Karena kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari bangsa apa, bukan jabatannya apa, bukan seberapa banyak hartanya, tapi akan dilihat dari seberapa tinggi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup kini di era globalisasi. Di era globalisasi terdapat satu akulturasi budaya, di mana ada penetrasi kultural lewat televisi, lewat gadget, betul. Telah terjadi akulturasi. Jadi berbagai macam budaya asing masuk ke Indonesia, bukan hanya lewat televisi tapi lewat gadget. Lewat HP kita bisa melihat budaya-budaya asing. Budaya-budaya asing pun masuk ke kamar-kamar anak-anak kita, ke tangan-tangan kamu sekalian. Oleh karena itu gadget sebagai hasil produksi sains, teknologi, waspadai pemakaiannya. Karena melalui gadget itu bisa mempermudah kita mencapai berbagai macam ilmu pengetahuan, betul? Tapi sebaliknya dari gadget itu pun kehancuran berbagai macam aspek kehidupan juga akan mudah merusak jiwa kita. Sedangkan di pesantren gadget ya, nggak boleh pegang HP ya? Boleh nggak pegang HP? Alhamdulillah. Memang HP ini saat ini di samping yang paling bermanfaat juga paling berbahaya. Sangat ideal memang kalau santri di pesantren tidak dibekali HP, tapi belajar secara konvensional melalui guru, melalui buku dan sebagainya. Amin. Satu hal lagi yang ingin saya ingatkan, bahwa sebagai anak bangsa Anda harus menjadi tameng, perisai daripada penetrasi kultural yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, yaitu Pancasila. Apa itu Pancasila? 1, 2, 3, 4, 5. Hafal, bisa dilaksanakan. Yang benar. Karena sekarang ini banyak orang ngomong, aku Pancasila. Yang ngomong begini kalau nggak sholat bukan Pancasilais. Aku Pancasila, dia Kristen, gak pernah ke gereja, bukan Pancasilais. Betul? Kenapa? Karena core yang utama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Melaksanakan Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, berbangsa, bernegara. Core-nya ketuhanan yang artinya apa? Melaksanakan nilai-nilai ketuhanan. Jadi kalau nilai-nilai ketuhanan sudah kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang berkemanusiaan, yang beradab. Kalau tidak ada iman takwa dalam dada kita sebagai nilai ketuhanan, tidak akan mampu kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tidak melaksanakan nilai agama, tidak mungkin kita bisa melaksanakan persatuan Indonesia. Betul? Karena persatuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah hai kalian umat Islam dalam bendera Allah, jangan bercerai-berai. Saya tanya, umat Islam sudah bersatu belum? Sudah bersatu belum? Kalau dilaksanakan itu
setiap orang melaksanakan Islam sebagai umat Islam, ukhuwah Islamiyah akan terjadi. Kalau ukhuwah Islamiyah sudah terjadi, ukhuwah wataniyah pasti terjadi. Itu persatuan antar umat beragama. Paham? Jadi sekarang ini, kondisi bangsa sekarang ini, berbagai macam kerancuan, kekacauan dan sebagainya banyak. Masya Allah, itu kalau kita lihat sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengembalikan bangsa Indonesia kepada cita-citanya damai, adil, makmur, aman dan sentosa, tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan Pancasila secara konsisten dan konsekuen. Laksanakan nilai-nilai agama, insya Allah sila yang keempat akan terjalin dengan sendirinya, akan terjadi dengan sendirinya. Paham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sebagai kado ulang tahun, saya akan membuat sebuah lagu, tapi harus kur. Anda ikut nyanyi semua. Setuju? Dalam berbicara harus memakai akhlaknya rame-rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Ya bangke, benar apa ya? Oh, 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 manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan, karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Tararam daram daram dam, tararam daram daram. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram dararam, dararam daram dararam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.
Sudah oke? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Roma Irama dengan ini mengucapkan selamat milad yang ke-100 untuk pesantren Raka. Semoga dari pesantren Raka ini terus melahirkan ulama-ulama yang betul-betul bertanggung jawab kepada agama, bangsa, dan negara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Untuk malam Ahad yang akan datang akan kita undang kembali hadir Ustadz Abdus Samad UAS di Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah Antai dalam rangka pengumpulan dana. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan satu firman Allah, wabtaghi bima ataakallahu daral akhirah ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Carilah kata Allah apa yang dianugerahkan kepada kamu bahagia nanti akhirat, untuk layani berikan salat kamu, berikan zakat harta kamu, punya harta yang berlimpah-limpah, bantu pesantren anak yatim piatu Allah Allah